Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka. Kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita bergabung dengan senior analis MNC Sekuritas, Herditya Wicaksana. Didit, selamat pagi. Kalau kita lihat tadi pembukaan saham IHSG kita di zona hijau ya, tapi sekarang kalau kita lihat di papan bursa, barusan saya lihat kembali merah. Ini apa yang Anda baca dari perubahan ini? Ya, memang untuk IHSG sendiri selama sepekan ini ya, atau baru 2 hari ini, sudah naik sebesar 3%-an, kurang lebih seperti itu. Dan pergerakan IHSG memang sudah terkena di moving average 60-nya. Dan ini tidak menutup kemungkinan akan adanya profit taking, plus ditambah adanya gap yang muncul di pergerakan kemarin di area 5.900-an. Jadi kami perkirakan memang koreksi IHSG ini cukup wajar, paling tidak nanti untuk menguji level gap-nya dulu di area 5.900-an, dan nanti masih berpeluang untuk menguat kembali paling tidak nanti ke levelnya di 6.100 sampai 6.150 gitu, Mbak. Baik. Apakah ini terlalu prematur kalau kita sebut IHSG sekarang sudah kembali ke era bullish? Ke era bullish kami melihat ini masih agak awal ya, jadi ini masih di awal-awal uptrend untuk di era bullish, karena kami masih memperkirakan beberapa skenario yang terjadi di mana IHSG bisa turun kembali di bawah level 6.000 atau bahkan di bawah level 5.900, karena kami melihat adanya potensi untuk IHSG membentuk pola triangle kalau secara teknikal, dan memang IHSG perlu untuk break beberapa level resistennya yang di area 6.200-an untuk mengkonfirmasi ini benar-benar sebagai bullish uptrend ya, seperti itu. Oke, apa sentimen negatifnya kalau Anda dirasa kurang yakin begitu dengan era bullish yang akan terjadi? Ya, kita dapat melihat memang secara sentimen negatifnya kita mencermati adanya perkembangan kasus COVID ya di dalam negeri sendiri maupun secara global, dan kita ketahui bersama bahwa perkembangan kasus COVID ini kembali melonjak, dan di beberapa negara tetangga kita juga sudah melakukan lockdown seperti itu. Nah, kita tinggal mencermati bagaimana untuk kasus COVID di negara kita sendiri. Memang rilis data ekonomi yang sudah muncul itu sudah cenderung baik untuk adanya pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya, seperti itu. Baik, termasuk PPKM di DKI Jakarta sendiri ya, yang menyumbang sentimen negatif. Bagaimana dengan data inflasi 0,32%? Sebesar apa itu bisa membawa sentimen positif untuk IHSG hari ini? Sebenarnya dengan data inflasi ini kita juga dapat melihat ya, kemarin PMI manufaktur juga bertumbuh sebesar menjadi 55 poin seperti itu ya. Hal ini juga kita melihat adanya potensi untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang cukup besar di sini, karena memang kita lihat daya beli meskipun belum begitu besar, ini juga sedikit demi sedikit untuk bertumbuh, dan kami harapkan juga dari MNC Sekuritas ini juga dapat mengangkat potensi IHSG untuk di atas level 6.000 seperti itu. Baik, saham perbankan apakah masih menjadi penopang IHSG, dan rekomendasi Anda seperti apa untuk sektor perbankan? Oke, untuk sektor perbankan sendiri memang masih menjadi penopang untuk pergerakan IHSG sendiri, dan kami melihat untuk saham-saham perbankan khususnya yang big cap seperti BCA, BRI, BNI maupun BMRI ini secara teknikal memang masih berada di awal-awal trennya, jadi tidak menutup kemungkinan memang akan adanya koreksi-koreksi wajar terlebih dahulu selama tidak menembus supportnya. Kami memperkirakan pergerakan perbankan ini masih cukup baik untuk dikoleksi, seperti itu. Baik, kemudian dari sektor retail, ini Matahari Putra Prima kan bekerja sama dengan Tokopedia. Apakah ini juga akan menjadi sentimen positif untuk saham MPPA sendiri? Seperti apa rekomendasi Anda? Ya, untuk MPPA sendiri kami memang melihat adanya pergerakan yang cukup baik ya secara teknikalnya di MPPA sendiri, dan dengan bekerja samanya MPPA dengan Tokopedia tentunya ini akan menjadi sentimen positif. Namun demikian kita juga harus melihat adanya area-area support dan resisten yang harus kita waspadai di MPPA. Dan MPPA sendiri akan cenderung bullish apabila mampu break nanti di level tertingginya di area 1.180 sampai 1.200, dengan target kami yang terdekatnya ada di area 12.50 sampai 1.300 seperti itu. Baik, untuk consumers, ini kan 1 tahun ini tertekan terus sektor konsumsi ini. Apakah ini saatnya untuk akumulasi atau seperti apa? Untuk sektor consumer pun kami cukup selektif ya.
untuk akumulasi di sektor consumer, karena beberapa emiten di sektor consumer kami melihat memang secara teknikal cukup menarik ya masih untuk dikoleksi karena sedang berada masih di awal-awal uptrend ya seperti itu. Seperti Indofood ataupun grupnya Indofood ataupun nanti S Hardware di salah satu consumer lainnya itu juga cukup menarik untuk dikoleksi seperti itu. Namun demikian kita tetap harus selektif untuk memilih saham-saham di sektor consumer sendiri, begitu. Baik, Didit, terima kasih atas informasi Anda pagi ini. Demikian tadi pemirsa analis dari MNC Sekuritas Herditya Wicaksana.